Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu member kami ya. Beliau bertanya seperti ini. Selamat malam Pak, saya nyangkut di Unilever sejak tahun 2021. Alokasi sekitar 10% dari Porto dan harga average 5.800 ya. Sudah bertahun-tahun nyangkut. Apa yang harus dilakukan dan kira-kira berapa nilai intrinsiknya? Nah, itu kira-kira pertanyaan dari salah satu member kami. Dan yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih teman-teman, terutama yang baru nonton video di channel The Investor ini, silahkan subscribe channel ini dan silahkan download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah merilis ebook di mana ada 3 saham under value dan punya potensi dividend yield yang bagus. Nah, ebook tersebut bisa di-download secara free. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sebelum kita masuk ke Unilever-nya, saya ingin bicara dulu mengenai konsep nilai intrinsik ini ya. Dan jujur harus saya jawab bahwa nilai intrinsik itu tidak ada rumus bakunya. Untuk menilai sebuah perusahaan, berapa nilai intrinsiknya itu tidak ada rumus bakunya. Banyak hal yang salah yang saya temui di lapangan atau di banyak para investor ya, yang dimana mereka selalu membandingkan yang namanya PBV ya, PBV dengan harga saham dengan book value-nya. Ya, sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan dengan modal atau ekuitasnya sekitar 1 triliun rupiah ya. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar ada sekitar 1 miliar lembar saham. Artinya book value per share adalah di 1.000. Dan ketika harga sahamnya berada di bawah 1.000, misalkan harga sahamnya sedang ada di level 500-an, maka PBV-nya menjadi 0,5 kali dan itu dianggap under value atau murah ya. Alias ketika suatu harga saham di bawah PBV 1 kali dianggap under value. PBV 1 kali dianggap sebagai nilai intrinsik. Dan saya jawab, salah ya. Metode perhitungan seperti itu sangat tidak tepat, salah. Kalau misalkan kita bicara mengenai PBV 1 kali, ya kita bicara mengenai saham Sido katakanlah yang tidak pernah menyentuh level PBV 1 kali. Unilever pun tidak pernah menyentuh level PBV 1 kali. BBRI, BBCA, ICBP tidak pernah menyentuh level PBV 1 kali. Alias kalau kamu menunggu katakanlah saham Sido harus berada di level PBV 1 kali, ya nggak pernah dapat. Padahal Sido di harga 500-an menurut saya saat ini harga di bottom ya, dengan kinerja yang bagus. Mungkin saham apa saham yang saya miliki saat ini PBV-nya juga tidak di bawah 1 kali. Nah, jadi saya jawab bahwa PBV sama dengan nilai intrinsik itu salah besar. Bagaimana dengan PI rasio? Orang-orang selalu mengatakan bahwa PI rasio rata-rata di 10 kali. Jadi kalau PI rasio suatu industri ada di 10 kali itulah nilai intrinsiknya. Saya jawab, juga salah ya, tidak benar kalau misalkan kita harus membeli suatu saham yang PI rasionya harus di bawah 10 kali dianggap under value, itu juga salah. Saham Archie yang saya dapatkan multi-bagger 300% di tahun 2025 ini, kamu tahu ya, di tahun 2024 kemarin harganya Rp250 per lembar saham. Itu menunjukkan PI rasio 40 kali. Tapi PI rasio 40 kali di harga 250 tahun kemarin itu murah ya, under value. Sekarang harganya di kisaran 1.200-an. Nah, jadi yang benar bagaimana nih kalau PBV dan PI rasio itu salah? Jawabannya yang benar gimana? Nah, jawabannya yang benar adalah kita ngelihat histori dan kinerjanya, alias dalam jangka panjang harga saham itu biasanya akan mengikuti kinerjanya. Sekali lagi dalam jangka panjang ya. Kalau kinerja suatu perusahaan dalam hari ini adalah laba bersihnya, dalam jangka panjang trennya naik, maka harga sahamnya akan mengikuti. Ya, begitu juga sebaliknya, ketika kinerja dari suatu emiten itu selalu bergerak turun ya, selalu labanya setiap tahun konsisten turun, harga sahamnya pun juga mengikuti. Nggak peduli berapa PBV dan berapa PI rasionya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan ya, bahwa ketika kita memilih suatu saham, maka yang kita pelajari ini bukan perkara nilai intrinsik, valuasi, PBV, PI rasio, bukan. Tapi bagaimana prospek kinerjanya. Apakah di tahun depan labanya naik atau tidak, perusahaannya makin sehat atau tidak. Nah, itu yang terpenting.
Oke, sekarang kita coba bahas sekilas ya mengenai Unilever ini, bagaimana perkembangan harga sahamnya maupun kinerjanya. Nah, Unilever ini di tahun 2025 mencatatkan rebound yang cukup bagus ya, karena saat video ini diambil secara year to date harga saham Unilever rebound 34,75% ya, secara 6 bulan naik 44,73%. Jadi bagi mungkin teman-teman yang baru masuk di awal tahun 2025 ini untuk Unilever ya pastinya sekarang cuannya cukup lumayan. Tapi bagi mungkin teman-teman yang sudah bertahun-tahun beli Unilever di harga 5 ribuan seperti bapaknya tadi ya, sekarang masih nyangkut. Nah, sekarang bagaimana sih harga saham Unilever dalam jangka panjang? Yuk kita lihat melalui screen berikut ini. Nah, ini adalah harga saham Unilever sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini ya, di mana memang kita lihat tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 harga saham Unilever konsisten naik. Itulah kenapa sebelum COVID lalu Unilever ini menjadi salah satu saham favorit ya, saham yang didambah-dambakan banyak orang. Karena ya itu tadi harga sahamnya konsisten naik, produk-produknya kita pakai sehari-hari sehingga dan dividennya juga bagus sehingga harga sahamnya naik terus seperti itu kan ya. Tapi ya problem terjadi yaitu setelah tahun 2018 harga saham Unilever berangsur-angsur turun. Waktu COVID kemarin masih bertahan, tapi setelah COVID justru harga sahamnya makin turun. Sempat di level bottom 1000 tahun 2025 ini dan sekarang sudah rebound di 2550 ya. Jadi dari harga 11.000 sampai ke 1000 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang beli di tahun 2018 lalu, yang nyangkut sekitar 80-90% mungkin ya. Nah, sekarang kita coba lihat per tahunnya, harga puncak per tahunnya. Tahun 2018 harga saham Unilever ini menyentuh level 11.000 ya, 11.000 lebih. Kemudian tahun 2019 harga saham Unilever turun ke 10.000. Tahun 2020 turun lagi ke 8.500 ya. Kemudian untuk tahun 2021 sampai 2023 bisa dikatakan stagnan atau sideways di harga 5.000-an ya. Dan Bapak tadi membeli di harga 5.800-an ya, sekitar tahun 2021 lalu. Kemudian level bottomnya berada di awal tahun 2025 ini, sempat berada di level 1.000 sebelum akhirnya menjelang akhir tahun 2025 ini harga saham Unilever rebound ke level 2.550-an. Nah, sekarang kita coba cek bagaimana sih kinerja, terutama kita lihat laba bersih dari Unilever ini dalam jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih, ternyata tahun 2013 sampai 2018 kenapa harga sahamnya konsisten naik setiap tahun? Karena memang labanya konsisten naik. Cuman problem terjadi setelah tahun 2018 di mana laba bersih Unilever berangsur-angsur turun. 2019 turun, 2020 turun, 2021 turun juga ya. Turun 2022 turun, 2023 turun sampai dengan tahun 2024 tahun kemarin ini juga turun. Ya, jadi konsisten turun dan ini selaras kan ya. Ketika kinerja suatu perusahaan turun, maka dalam jangka panjang harga sahamnya mengikuti. Alias harga sahamnya kalau di hold makin panjang bukannya makin naik, tapi justru makin turun. Cuman di tahun 2025 ini ada sedikit perbaikan, di mana kalau kita ngelihat secara sepintas ya, untuk posisi September 2025 secara penjualan naik 1% dari 27,4 triliun menjadi 27,6 triliun. Menariknya, laba bersihnya naik 11% dari 3 triliun menjadi 3,3 triliun. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun 2025 ini ada sedikit perbaikan kinerja Unilever dan itu membuat market sedikit optimis di Unilever ini dan harga sahamnya pun rebound dari 1.000 ke 2.500-an ya. Level bottomnya tadi ya. Nah, menurut manajemen kenaikan laba yang sebesar 11% ini karena Unilever berhasil melakukan efisiensi. Ya, salah satunya PHK karyawan ya, di mana di tahun 2025 ini Unilever telah mem-PHK sekitar hampir 500 karyawan. Dari total karyawannya sebesar sekitar 4.500 karyawan, saat ini jumlah karyawannya sisa sekitar 4.000 karyawan saja. Kemudian di sisi lain Unilever juga sedang melakukan spin-off bisnis es krimnya yaitu Magnum ya, yang dianggap bisnis es krimnya ini sudah
prospeknya sudah tidak begitu bagus lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Dan akhirnya dilakukan spin-off, dan harapannya setelah spin-off ini marginnya itu menjadi lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. Nah, sebenarnya dari sini yang harus kita pahami bagi para holder Unilever adalah seberapa yakin kita dengan kinerja Unilever berikutnya. Apakah dengan pemaparan manajemen tersebut kita meyakini laba Unilever akan terus berkembang sampai tahun-tahun berikutnya? Jangan lupa ya bahwa sekarang produk-produk Unilever itu sudah punya banyak saingan seperti Wings dan juga yang lainnya yang itu menggerus market share Unilever, termasuk ada kabar mengenai boykot produk-produk Unilever tahun kemarin, dan itu cukup membuat kinerja Unilever tertekan. Nah, sekarang kita coba perkirakan harga wajarnya atau nilai intrinsiknya ya, dan ini berdasarkan dari potensi laba yang dihasilkan Unilever. Kalau Unilever di tahun 2018 lalu berhasil mencetak laba sekitar 9 triliun rupiah, harga sahamnya menyentuh level 11.000. Kemudian tahun berikutnya labanya turun ya, hanya berkisar di level sekitar 7 triliun rupiah, dan waktu itu harga sahamnya turun ke 10.000. Tahun 2021 sampai 2023 laba Unilever berkisar di level sekitar 5,3 sampai 5,7 triliun rupiah, dan disitulah harga saham Unilever bergerak di level 5.000-an. 2024 laba Unilever sisa 3,3 triliun rupiah dan harga sahamnya berkisar di level 2.000 sampai 3.000-an. Nah, kalau misalkan ya tahun 2025 ini kita ingat tadi ya bahwa posisi kuartal 3 labanya menyentuh level 3,3 triliun rupiah. Ya, anggap saja sampai akhir tahun bisa mencetak laba sampai 4 triliun rupiah. Ya, bisa dikatakan potensi harga saham Unilever bisa sampai ke sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per lembar sahamnya. Ya, cuman sekali lagi ya yang harus kita pahami adalah apakah kita meyakini laba Unilever di tahun 2026 dan seterusnya nanti berlanjut naik atau stagnan atau bahkan turun. Nah, berarti dari situ kita sudah punya ancang-ancang harga wajar atau nilai intrinsiknya. Keputusan apakah mau menunggu, mau cut loss, mau tambah muatan, atau hold saja, tetap di tangan masing-masing ya. Oke, sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman. Di akhir bulan November nanti kita akan mengadakan The Investor Meetup, di mana nanti di situ saya akan share atau saya akan bedah portofolio saya pribadi. Bagaimana portofolio saya di tahun 2025 ini bisa naik sampai 44% tanpa melakukan banyak transaksi, tanpa banyak keluar masuk ya. Saya hanya melakukan 7 kali transaksi penjualan saja sepanjang tahun 2025 ini dan bisa menghasilkan return 44%. Jadi pastikan jangan sampai terlewat di acara The Investor Meetup di akhir bulan November nanti. Segera daftarkan diri Anda ya, linknya ada dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.